kembali lagi di podcast Mas Suara. Ormawa bersuara. Di episode 4 kali ini, saya Medana Putri dari Prodi S1 Keperawatan akan menjadi host. Teman-teman, kalian pernah nggak sih kayak terbayang tuh di pikiran kalian kayak nanti tuh kuliah tuh bakal di luar negeri, contohnya kayak di Thailand atau kayak di Korea. Pasti kan semua orang pengen banget kan kuliah tuh di sana gitu kan. Apalagi di sini tuh ada dosen muda S2 lulusan Thailand. Pasti kalian tuh semua udah tahu kan siapa gitu kan. Langsung aja di samping saya di sini ada Ibu Melu. Nah, di sini tuh ada Ibu Melu. Di sini dia lulusan dari S2, hebat banget kan guys. Dia tuh dari Thailand, lulusan Thailand gitu. Ibu Melu silakan boleh perkenalkan diri biar teman-teman yang ada di rumah tahu. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurse Melu Primananda. Di sini saya sebagai dosen muda di Stikes RSPAD Gatot Subroto. Nah, Ibu Melu, Ibu Melu kira-kira di Stikes itu udah berapa lama, Ibu? Saya di Stikes ini udah sekitar hampir setahun lebih ya kayaknya. Oh, setahun lebih ya Bu ya. Kira-kira Ibu di Stikes ini itu belajar di mata kuliah apa? Kalau saya basicnya itu di keperawatan jiwa ya, tapi untuk sekarang saya pegang humas juga nih. Wih, hebat banget. Udah keperawatan jiwa, terus humas, gila. Bu Melu itu udah paling best dah. Oh iya, kan tadi kan Bu Melu kan ngomong katanya di sini beliau sudah 1 tahun. Nah, kira-kira pasti Bu Melu tahu dong. Bisa ceritakan nggak sih kayak sejarah Stikes itu seperti apa? Secara kan Bu Melu itu kan udah 1 tahun ya Bu ya di sini. Oke, jadi kalau kita ngomongin Stikes ya, Stikes ini tuh sebenarnya perjalanannya tuh udah panjang banget nih teman-teman. Wow. Dimulai dari awal kita ada yang namanya Akademi Keperawatan, maaf. Akademi Keperawatan itu kalau nggak salah saya pada tahun 1985-an. Terus selanjutnya kita ada buka pada tahun 1998 kalau saya kurang nggak salah, itu baru kita buka Akademi Kebidanan. Jadi kita sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu nih. Iya. Nah, sampai pada akhirnya kita tahun 2020 akhirnya kita merger. Kita bareng gabung menjadi Stikes RSPAD Gatot Subroto. Wah guys, kalian dengar sendiri kan gimana tuh perjalanan panjang dari yang gak ada Stikes ini menjadi Stikes, dan itu suatu sejarah yang luar biasa. Ayah Bu Melu, tadi kan Bu Melu udah menceritakan sejarah Stikes. Nah, kira-kira tuh prodi yang ada di sini tuh ada apa aja sih Bu? Nah, kalau untuk sekarang kita itu udah punya 7 prodi ya. Yang pertama itu ada D3 Keperawatan, ada S1 Kebidanan, Profesi Bidan, sama S1 Kebidanan yang alih jenjang atau rekognisi pembelajaran lampau. Yang ini nih untuk dari D3 mau lanjut ke S1. Kalau yang reguler itu dari SMA mau lanjut ke S1 gitu. Terus yang selanjutnya juga ada S1 Keperawatan, Profesi Nurse, sama yang S1 Keperawatan jalur alih jenjang atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi sementara total 7, tapi teman-teman jangan kemana-mana, mungkin nanti ada tambahan di Stikes kita untuk jurusan-jurusan lainnya. Oke, nah itu teman-teman, dikira kalian tuh pasti tuh di Stikes ini tuh cuman ada kebidanan, keperawatan, ternyata sebanyak itu, bahkan sampai ada 7 loh guys gitu kan. Oh ya Bu Melu, kan pasti kan dari 7 prodi itu pasti tuh orang-orang tuh mikir ya, kayak apa sih Bu perbedaan kayak antara Stikes dan universitas lainnya. Secara pasti orang-orang tuh taunya Stikes itu kayak sama kayak Poltekkes kayak gitu-gitu Bu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Stikes itu tuh yang membedakannya dari yang lain itu, selain kita mendapatkan pembelajaran keperawatan dan kebidanan yang pada umumnya, kita tuh juga ada salah satu yang namanya penciri. Penciri kita ini adalah kesehatan matra. Teman-teman di rumah mungkin agak bingung nih, kesehatan matra apa sih Bu? Gitu. Iya, pasti teman-teman di rumah tuh bertanya, matra itu apa sih, kayak bertanya-tanya gitu kan, secara kan nggak tahu ya Bu ya. Bisa dijelaskan Ibu? Nah, kesehatan matra itu adalah kesehatan di mana kita sebagai petugas kesehatan itu berusaha untuk membuat masyarakat dan
teman-teman semuanya ini bisa untuk beradaptasi atau untuk menghadapi perubahan kehidupan karena kehidupan itu kan nggak statis Iya, ya, betul. berubah terus gitu. Jadi kita siap menghadapinya gitu. Jadi kita adaptasinya bagus gitu istilahnya gitu. Berarti supaya Matra itu tuh, jadi teman-teman yang di rumah tuh udah tahu ya, secara Matra itu kayak beradaptasi sesama kayak lingkungan gitu ya, sosial gitu. Jadi tuh Matra itu bisa kayak untuk kayak di lapangan gitu. Keren Ibu. Oh iya Ibu, untuk pembelajaran di STIKAS ini tuh kayak bagaimana sih Bu? Secara kan ada kebidanan, ada keperawatan, itu seperti apa Bu? Nah, kalau pembelajarannya kita itu pakai sistem student center learning ya sebenarnya. Jadi kayak kita itu berfokus pada mahasiswanya. Tapi kita juga untuk pembelajaran kita juga ada pembelajaran interaktif yang teman-teman juga bisa bertanya dan lain-lain. Juga pembelajaran kita ada yang hybrid juga ya untuk beberapa. Terus kita juga langsung praktik gitu-gitu teman-teman, kira-kira pembelajaran. Oh, berarti seru banget ya Bu, belajar di sini. Berarti nggak cuma tentang materi atau teori, berarti itu bisa praktik di sini. Iya, kita praktik di sini. Mungkin teman-teman kalau udah masuk di sini tuh teman-teman nggak asing lagi deh sama yang namanya praktik ke rumah sakit, praktik ke bahkan ke lapangan sendiri kayak kita ke bencana, tempat bencana dan lain-lain gitu. Berarti seru banget ya Bu ya kalau kuliah di sini. Iya, makanya teman-teman gabung ke kita ya. Ayo Bu, fasilitas di kampus ini tuh kayak untuk mendukung kayak kegiatan mahasiswa itu tuh kayak dari non akademik atau akademik itu ada fasilitasnya, ada apa aja sih Bu? Oke, kita mungkin mulai dari akademik dulu ya. Yang pertama kita pasti ada ruang kelas ya. Ruang kelas kita itu semuanya alhamdulillahnya sudah full AC nih. Jadi teman-teman gak usah takut kepanasan kalau di sini. Nah, selain itu juga kita punya pastinya laboratorium ya. Kita tuh punya banyak banget laboratorium. Jadi teman-teman jangan ngerasa keperawatan kebidanan itu hanya rumah sakit aja nih. Keperawatan kebidanan itu nggak hanya kita ngobrolin tentang rumah sakit aja. Nah, di lab-lab ini teman-teman itu akan dibawa untuk merasa bagaimana sih di lapangan itu, bagaimana. Contohnya nanti ada lab komunitas, ada lab jiwa, ada lab matra, ada lab anak, ada lab maternitas, sama ada banyak ya, kita tuh ada banyak lab-labnya gitu. Terus selain lab kita juga punya library atau perpustakaan. Di perpustakaan ini tuh kita nggak cuman fisik aja ya teman-teman, apalagi zaman sekarang itu kita males sekali lihat buku tebal-tebal, bawanya berat ya. Betul. Nah, kalau di STIKAS ini kita juga ada e-library, jadi teman-teman bisa akses buku atau jurnal melalui e-library tersebut gitu. Oh guys, berarti tuh kuliah di sini tuh kayak kalian tuh nggak perlu takut ya untuk kayak kekurangan. Secara di sini tuh udah bener-bener komplit. Kalau misalkan kalian yang suka dengan anak-anak, kalian bisa masuk ke bidanan gitu kan, karena kan nanti ada lab kayak untuk bisa melahirkan, terus kayak mengurus kayak bayi. Terus kalau kalian yang suka baca, kalian bisa nanti yang apa Bu Mul sudah sampaikan, kayak nanti kalian bisa minjem buku. Terus nanti di perpustakaan itu apakah ada kayak novel atau kayak apa Ibu? Ada, kita itu ada semua ya, tapi ingat teman-teman, pergunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kadang kita dengerin kalau teman-teman pusing-pusing ada bisa ke situ gitu. Ya, jadi kalian gak usah khawatir. Ibu, terus bagaimana sih kalau misalkan kayak fasilitas untuk kayak klinik atau kayak rumah sakit yang ada di STIKAS RSPD ini, kayak apakah mahasiswa dapat kayak kesempatan gitu untuk praktik langsung? Oke, kalau untuk praktik langsung pasti ya teman-teman, kita STIKAS RSPAD ini sudah bekerja sama dengan banyak pelayanan kesehatan ya, baik puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Pasti teman-teman akan dapat praktik buat ke situ gitu. Selain itu juga teman-teman nggak hanya ke lahan praktik seperti rumah sakit dan puskesmas, teman-teman juga bisa ke lahan praktik seperti RT RW dan lain-lain gitu. Jadi pasti teman-teman akan merasakan praktik di tempat seperti itu. Guys, kuliah di sini tuh benar-benar kayaknya sangat enak deh kayak. Tadi saya lupa ya teman-teman. Kita tuh nggak cuman akademik aja ya. Kita juga banyak fasilitas pendukung non akademik. Seperti salah satu yang sedang kita gunakan hari ini, kita ada fasilitas podcast. Guys, teman-teman bisa kalau berkuliah di sini bisa bergabung bersama Ormawa ya. Betul banget guys. Bisa ikut podcast. Terus kita juga punya ruang BEM. Terus kita juga punya CBT ya. Kalau untuk CBT. lab komputer ada CBT ada dan lain-lain gitu.
Terus teman-teman juga nih salah satu yang cukup penting ya, teman-teman ini juga di sini ada yang namanya ruang konseling. Jadi kita menyediakan ke teman-teman baik konseling akademik maupun non akademik. Oh guys, berarti di situ benar-benar difasilitasi mulai dari kayak konseling. Ternyata konseling itu tuh bukan kayak untuk SMA juga ya Bu ya. Jadi ternyata di perkuliahan pun ada. Jadi guys jangan macam-macam ya guys ya. Nanti kalau misalkan kalian berantem nanti langsung ke ruang konseling gitu. Terus ya Bu, di situ tuh kan tadi kan yang sudah Ibu sebutkan tadi fasilitas. Nah, kan itu kan pasti kan punya perannya masing-masing. Apa sih Bu peran fasilitas kayak seperti perpustakaan, laboratorium yang sudah Ibu katakan tadi? Kalau laboratorium tentunya untuk melatih teman-teman ya. Teman-teman jadi lebih familiar dengan keadaan lapangan. Kita mulai lagi dari laboratorium gitu. Kalau perpustakaan itu teman-teman bisa akses banyak sumber-sumber karena kan kita dunia ini kan berjalan terus ya seperti tadi Matra. Jadi kita juga informasi yang beredar di luar juga terus menerus terbarui gitu. Nah lewat e-library terutama teman-teman itu bisa akses informasi-informasi yang baru untuk dijadiin bahan tugas, untuk bacaan teman-teman dan juga untuk penelitian seperti itu. Nah, kalau yang untuk apa lagi nih kira-kira? Misalkan tadi kayak ada laboratorium, terus kayak di sini tuh kalau untuk praktik kan tadi kan Ibu kan dari kejiwaan. Kira-kira tuh di sini tuh ada gak sih Bu kayak untuk kita praktik nanti? Kalau untuk lokasi praktiknya kita juga termasuk salah satunya praktik jiwa ya. Dan kita juga punya laboratorium praktik jiwa gitu. Oh, berarti mereka tuh punya ruangannya tersendiri ya? Iya, ruangan tersendiri. Mulai dari Matra, terus kejiwaan, terus lab. Wah, nah itu kita labnya tuh nggak cuma satu sentral lab ya, tapi kita terbagi-bagi nih. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi dapat praktikum di jiwa, di anak di ruangan anak, nanti di ilmu keperawatan dasar atau kebidanan dasar di ruang kebidanan, termasuk kebidanan itu juga ada ruang untuk antenatal ya, untuk melahirkan dan lain-lain gitu. Ada semuanya ada di sini gitu. Berarti itu secara gak langsung tuh kayak banyak banget ya Bu ya. Iya. Keren banget ya guys. Tepuk guys. Oke guys, untuk selanjutnya Ibu, terus apa yang bisa Ibu harapkan kayak oleh mahasiswa kayak baru gitu untuk pertama kalinya bergabung di STIKAS ini? Apa harapan Ibu? Nah harapan saya sih teman-teman ketika masuk STIKAS ini aktif ya teman-teman. Jadi ketika kita tamat dari SMA masuk ke kuliah, jangan mau diam-diam aja. Ruginya di mana? Di kita. Iya, gitu. Betul. Jadi ketika teman-teman masuk ke sini tuh teman-teman bisa ikutin semua apa yang ada ditawarkan di kita ya. Kalau teman-teman masuk di kita pastinya itu kita akan selalu sambut teman-teman dengan tangan terbuka, dan kita itu ada yang namanya PKKMB. PKKMB itu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi teman-teman itu jangan takut ketika masuk tuh langsung gue mau ngapain ya di sini, nggak usah takut. Teman-teman akan dieksplor di situ, di kegiatan itu teman-teman akan tahu ruangannya di mana, mau ngapain aja di ruangan tersebut, kegiatan kampusnya apa-apa aja akan ada di situ semuanya. Tuh guys, jadi kalian jangan khawatir bagi yang ekstrovert kalau masuk sini pasti bakal suka gitu kan. Yang introvert juga jangan berkecil hati, kita akan membantu menjadi dari introvert menjadi ekstrovert di sini. Dan apa program kayak orientasi khusus untuk mahasiswa baru? Kalau ada gak sih Bu maksudnya? Itu tadi PKKMB itu ya, yang khusus untuk mahasiswa baru itu pasti akan dapat. Selain itu teman-teman, selain PKKMB kita juga ada latihan bela negara, latihan dasar kepemimpinan. Nah di sini itu teman-teman nggak hanya mempelajari tentang di kampus ngapain aja, tapi juga bagaimana teman-teman bisa menjadi pemimpin. Pemimpin ini nggak harus yang gede ya teman-teman. Pemimpin terhadap diri teman-teman sendiri itu juga termasuk memimpin gitu. Nah di situ juga kita belajar gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bagaimana memimpin diri sendiri, mengatur jadwal, membuat serba efektif apa yang kita lakukan dan lain-lain gitu. Berarti tuh di sini tuh kayak bener-bener enak ya Bu ya. Jadi kayak misalkan diri kita maksudnya yang nggak pernah memimpin, jadi kayak untuk memimpin orang lain kita perlu memimpin diri kita sendiri. Baru kalau misalnya udah bisa kita memimpin orang lain. Jadi di sini tuh bener-bener teratur secara disiplin guys. Keren banget. Terus
pasti kan di sini kan mulai dari kita disiplin, pasti kan ada dukungan dong Bu. Nah, apa sih Bu dukungan bagi mahasiswa kayak seperti mentoring atau pembimbing akademik? Nah, teman-teman kalau masuk di sini pasti teman-teman akan dapat yang namanya satu, pasti itu adalah pembimbing akademik. Setiap mahasiswa itu akan dapat pembimbing akademik. Pembimbing akademik ini ngapain aja sih Bu? Gitu kan. Pembimbing akademik ini teman-teman kalau misalnya konsul untuk pembelajaran ke depan baiknya ngambil mata kuliah apa aja gitu. Terus juga kalau misalnya ada masalah dalam mata kuliah itu bisa konsul ke pembimbing akademik. Ada masalah apapun yang teman-teman temukan selama perkuliahan itu bisa konsul ke pembimbing akademik gitu. Itu yang pertama, pembimbing akademik. Jadi kita nggak ngelepas teman-teman, kalau teman-teman ngerasa kesusahan, teman-teman sendirian enggak. Di sini kita bareng-bareng ya. Nah, terus selain pembimbing akademik, teman-teman juga bisa ke konseling. Di konseling ini ada dosen-dosen keperawatan jiwa dan juga dosen-dosen lainnya yang berkompeten ya untuk bantu teman-teman. Misalnya teman-teman masalahnya nggak di akademik, masalahnya di misalnya terlalu stres atau ada tekanan dari mana, depresi dan lain-lain, itu bisa konsulnya tuh di situ. Jadi kita ingin teman-teman sehat fisik dan juga sehat mental gitu. Wah, keren banget ya Bu ya. Berarti kalau misalkan teman-teman kita yang punya mentalnya yang udah terkenal banget sampai dia melakukan hal-hal itu, berarti bisa dibantu di sini gitu. Kita nggak ada prejudis atau nggak ada stigma itu kita nggak ada, karena kita Stikes RSPAD menerima semua orang gitu ya. Berarti semuanya sama guys. Terus apa jenis program kayak pengembangan karir yang disediakan bagi mahasiswa selama kayak mereka studi di sini? Selama studi di sini yang pertama pasti kita berusaha mengajarkan teman-teman tentang keperawatan dan kebidanan itu kan basicnya ya. Itu basicnya. Selain itu kita juga kita ikutkan teman-teman ke dalam kegiatan-kegiatan pelatihan. Contohnya kayak ada pelatihan tentang kebencanaan, pelatihan matra, ada yang namanya BTCLS. BTCLS itu Basic Trauma Cardiac Life Support. Itu sebelum kerja pasti teman-teman harus mengikuti itu. Nah, di sini kita juga bisa fasilitasi teman-teman. Terus juga kalau untuk kebidanan itu ada yang IPU juga ya. Kalau nggak salah saya nama pelatihannya, itu juga kita fasilitasi dari sini bareng-bareng. Jadi teman-teman ketika sudah lulus, dilepas nggak ujuk-ujuk bingung mau kemana kayak anak ayam gitu. Betul. Sudah kita bantu dari sini teman-teman. Termasuk pelatihan-pelatihan soft skill lainnya kayak kalau misalnya teman-teman ikut organisasi dan lain-lain seperti komunikasi, soft skill untuk presentasi dan lain-lain, itu juga kita bahas di sini. Wah guys, berarti di sini tuh benar-benar kayak hebat banget. Terus juga pasti kan orang kan mikir kayak gue kesini pengen kuliah di Stikes RSPAD, pasti nanti kalau udah lulus tuh pasti bakal kayak keterima di Stikes nih gitu kan. Nah kira-kira tuh Bu ada nggak sih Bu kayak peluangnya misalkan dari sini atau kayak magang, kan pasti kan semua orang kuliah di sini pasti magangnya bakal dapet di RSPAD. Terus ada nggak peluang untuk kayak magang atau kesehatan fasilitas lainnya? Nah, kalau untuk magang dan praktik teman-teman itu nggak hanya di RSPAD ya, karena tadi yang saya bilang kita udah kerjasama sama beberapa rumah sakit lain. Jadi teman-teman akan rotasi gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan nggak hanya di satu tempat aja. Teman-teman bisa ke rumah sakit yang baik di sekitaran Jabodetabek gitu. Jadi praktiknya tuh bisa ke banyak rumah sakit dan banyak tempat gitu. Berarti tuh mahasiswa tuh harus mengeksplor, nggak hanya di dalam saja, tetapi mahasiswa tuh harus mengeksplor dunia luar. Ya, bisa mengeksplor dunia luar juga. Jadi kita ada perbandingan gitu loh dalam pemikiran mahasiswanya. Jadi kayak seperti ini kalau di tempat A, seperti ini tempat B, seperti ini. Jadi teman-teman bisa ngambil, saya bisa menempatkan posisinya seperti apa. Matra tadi itu kan penyesuaian gitu. Kalau apa-apa pasti matra. Terus juga bagaimana sih Bu Stikes RSPAD ini tuh kayak mempersiapkan mahasiswanya untuk terjun ke dunia yang lebih profesional? Oke, yang pertama kayak saya bilang tadi ada pelatihan BTCLS dan juga pelatihan kebidanan tadi. Terus kita juga teman-teman kita ini punya ada yang namanya forum alumni. Jadi di forum alumni ini kita kumpulkan teman-teman yang sudah lulus, kita akan share info di situ. Misalnya ada pelatihan terkait atau enggak tuh ada yang penerimaan pekerjaan gitu, itu bisa dibuka di situ gitu.
Guys, ternyata di sini tuh banyak banget difasilitasi, bahkan sampai alumni aja tuh ada. Jadi kita nggak ujuk-ujuk nih pergi gitu kalau udah selesai, Iya. enggak. Kita berusaha merangkul teman-teman gitu. Jadi kayak selama masih di sini sampai sudah menjadi alumni pun. Jadi jangan khawatir, walaupun kalian sudah menjadi alumni, pasti bakal tetap dirangkul di sini. Terus kan tadi kan Ibu sudah bilang kan alumni. Nah, kalau untuk alumni sendiri itu kayak seperti apa sih Bu cara kayak untuk merangkulnya gitu? Itu kita ada punya forum alumni, kita ada grup alumni gitu. Jadi bisa kumpulnya di situ. Ah, gitu. Berarti seru banget ya Bu ya? Ya, seru. Dan itu tuh alumninya tuh kayak alumni yang dulu sampai sekarang atau yang bagaimana Bu? Ya, kita semua alumni ya teman-teman, semua alumni. Dan kalau teman-teman misalnya kepo alumni stikers itu seperti apa sih? Sebenarnya alumni kita tuh udah banyak banget ya teman-teman. Karena kayak tadi kita lulusannya dari tahun 85 udah lulus gitu Kayak ya. nggak kebayang tuh udah berapa tahun kan Udah guys? banyak yang lebih tua dari saya juga banyak gitu. Jadinya mereka tuh sudah banyak yang pegang posisi di berbagai rumah sakit maupun di luar rumah sakit gitu. Teman-teman kalau misalnya pengen tahu gimana mana sih contohnya alumni stikers RSPAD, teman-teman bisa nonton di podcast kita yang sebelum ini. Bisa dicek di episode berapa ya? 2 ya? Kalau nggak salah. Dua dan juga 3. Tapi kalau yang ketiga dia baru saja lulus tahun kemarin. Oke, nanti teman-teman pantengin aja di YouTube-nya kita. Nanti Makanya kita harus pantengin ada terus. alumni-alumni lain Iya. yang sangat menginspirasi ya buat teman-teman. Betul. Tepuk tangan dulu untuk alumni kita. Lalu ini Bu, kan pasti kan alumni itu kan punya kayak kehidupannya kayak setelah lulus. Nah, seperti apa sih Bu kehidupan kampus di SIKES itu? Apakah ada organisasi kayak mahasiswa atau kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh mahasiswa? Pastinya, karena kita kan kayak tadi, kita nggak pengen mahasiswa itu hanya kuliah pulang gitu ya. Di kita itu ada yang namanya BEM, pasti. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa yang di situ tuh ada semua jurusan di dalamnya itu, semua jurusan. Terus yang kedua itu kita ada yang namanya HIMA. Himpunan mahasiswa dari D3 Keperawatan, S1 Kebidanan sama S1 Keperawatan. Terus juga kita punya BPM ya. Iya, DPM juga ada. Terus selain itu kita juga punya UKM kayak UKM ada olahraga dan juga seni gitu ya. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman ikutin di sini. Oke. Nah Bu, tadi kan Ibu kan bilang ada olahraga. Mungkin teman-teman bisa lebih tahu di sini tuh ada olahraga apa aja sih Bu? Kalau nggak salah kita tuh ada volley ya, Iya, badminton, terus juga Basket ada ya, Bu, ya? basket, Gitu. apa Masih lagi? banyak lainnya, masih tenis. banyak lain gitu. Guys, dan untuk kayak seninya itu tuh ada seni apa sih Bu mungkin? Kita ada seni tari, seni tarik suara, angklung. Nah, angklung kita tuh sering banget dipakai ya teman-teman. Betul. Termasuk seni tari yang kemarin, teman-teman bisa cek di episode 4 kemarin itu ada teman kita yang habis menang dari lomba tari ya. Iya. Itu salah satu dari Iya betul. UKM-nya kita gitu. Iya betul. Guys, jadi tenang aja buat kalian yang SMP atau SMA-nya pernah ikut lomba atau ekstrakurikuler yang kalian suka. Di sini tuh semuanya ada. Apalagi kan pasti kan anak cowok kan suka banget basket ya Bu ya. Nah. Basket, volley gitu kan. Pergi badminton, tenis meja. Tenang aja, di sini semuanya ada. Jadi kayak don't worry. Bisa dilanjutin di sini Iya, betul. gitu. Benar. Terus juga apa sih kayak berarti tuh di sini semua mahasiswa tuh bisa mengikuti ya Bu ya, dari kayak BEM terus kayak ekstrakurikuler. Terus juga apakah ada kayak kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kayak proyek sosial gitu, kegiatan komunitas? Sangat banyak ya teman-teman. Di sini itu kita sering mengadakan pengabdian masyarakat, penelitian. Itu teman-teman mahasiswa bisa kita ikut sertakan. Kalau pengabdian masyarakat itu contohnya mungkin kayak kemarin kita ada yang kebakaran, kita datang turun bersama, ikut masyarakat, ikut juga mahasiswanya ya. Terus banyak juga yang sebelumnya udah pernah kita lakukan. Jadi teman-teman mahasiswa ini pasti kita ikut sertakan. Dan juga selain yang dari dosen laksanakan, dari BEM, HIMA dan itu tuh juga punya sendiri kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau kemanusiaan lainnya ya. Jadi teman-teman tuh di sini bisa ekspor apapun yang teman-teman tertarik gitu selama itu baik gitu. Oke, berarti mahasiswa tuh selalu dilibatkan guys di sini sama dosen-dosennya gitu. Jadi kalian yang suka kayak alam gitu kan, pasti kalian bakal dilibatkan di Matra.
Iya. Iya kan? Apalagi saya tuh riset katanya di sini tuh apa namanya pernah mahasiswanya dan juga dosen dikirim ke Cianjur. Apakah itu betul, Bu? Ya, iya kita kalau misalnya karena kita tadi Matra ya. Iya, Matra. Dan oh ya tadi saya lupa bilang, kita kalau untuk stikersnya kita itu spesialisasi kekhususannya itu kita di Matra. Tapi kalau untuk kejurusan masing-masing itu bencana. Wow. Jadi kita juga mempelajari bagaimana cara menanggulangi bencana, dan salah satu bentuk realisasinya yaitu kayak kita dikirim ke Cianjur ketika ada bencana, dan juga ke daerah-daerah yang sekiranya memerlukan bantuan kita seperti itu. Kayak pasti seru banget. Pasti di sini punya pengalaman baru yang tadinya nggak punya pengalaman terus masuk sini jadi banyak pengalaman. Nanti bisa diceritain ke keluarga. Iya benar. Terus juga apakah di Stikes ini tuh kayak menyediakan fasilitas teknologi kayak terkini gitu, Bu, kayak mendukung pembelajaran kayak jarak jauh kayak seperti COVID yang kemarin? Iya, kita tuh pastinya kalau jarak jauh kemarin kita pakai Zoom ya teman-teman. Jadi kita ada pakai itu. Terus juga kalau teknologi lainnya kita ada lab komputer dan juga ada CBT kayak tadi saya bilang. Jadi hal-hal yang kayak gitu bisa teman-teman gunakan untuk pembelajaran. Sama satu lagi e-library-nya pastinya. Kan nggak mungkin teman-teman kalau misalnya dari jauh ke library-nya kita itu kejauhan gitu. Bisa akses dari rumah gitu. Jadi semuanya tuh makin perkembangannya tuh makin bagus, guys. Gitu. Kita mengikuti ya dari berarti Stikes ini emang the best. Terus juga, Bu, bagaimana sih, Bu, mahasiswa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Stikes ini? Kita semua fasilitas yang sudah kita sediakan itu bisa dipergunakan oleh semua mahasiswa ya. Jadi tinggal datang aja, kalau misalnya mau pakai perpustakaan bisa langsung ke perpustakaan. Nanti di situ ada pustakawannya, bisa minta akses ke situ, atau mau nanya-nanya boleh ke situ. Terus kalau misalnya ke ruang-ruang lab jika dibutuhkan, itu juga ada penjaga labnya, teman-teman bisa langsung datang aja. Coba teman-teman lihat kira-kira butuhnya apa, bisa langsung ke tempatnya gitu, nanti kita untuk aksesnya. Akses di situ sangat mudah maksudnya ya bagi mahasiswa, jadi nggak kan ada kayak kampus lain kayak merepotkan, bukan repot sih, lebih kayak sulit lah gitu, sulit didapatkan. Berarti kalau di sini emang enak, gampang. Yang penting itu dipergunakan untuk sebaik-baiknya teman-teman gitu. Iya. Terus juga bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru di Stikes RSPAD? Terus persyaratannya kan pasti kan banyak. Nah, apa aja tuh, Bu? Nah, teman-teman, mumpung ini ngomongin penerimaan mahasiswa baru ya, teman-teman bisa cek, nanti mungkin bisa ditaruh di sini tulisannya. Itu ada spmb.stikes.rspadgs.ac.id. Ya, bisa diceknya di situ ya teman-teman. Jadi nanti kalau pendaftarannya bisa di situ. Terus kalau untuk persyaratannya itu gampang ya teman-teman. Kalau di persyaratan kita nggak ada yang gimana-gimana. Kalau untuk kalau untuk mata kuliah reguler itu teman-teman bisa persyaratannya itu ada. Yang pertama, teman-teman akan lulus di tahun ini dari SMA, SMK atau sederajat, atau sudah lulus pada tahun yang lalu. Yang kedua, teman-teman itu tinggi badannya 155 untuk yang perempuan, dan 160 minimal untuk yang laki-laki. Tapi yang di bawah itu jangan berkecil hati. Coba saja datang terlebih dahulu gitu ya. Siapa tahu biasanya yang kecil-kecil lincah gitu. Kecil tuh bukan berarti kayak menciut. Siapa tahu itu kan kecil tuh kayak lincah gitu. Nah, teman-teman bisa tetap datang ya walaupun di bawah yang itu. Terus selanjutnya kita juga ada syaratan untuk perempuan nih, terutama tidak bersedia untuk tidak hamil selama perkuliahan, karena kesehatan itu agak sedikit berat ya, takutnya teman-teman akan merasa kecapean dan lain-lain. Terus selanjutnya juga mengisi formulir pendaftaran yang ada di website spmb.stikes.rspadgs.ac.id, dan juga teman-teman bisa di situ teman-teman melakukan pemeriksaan kesehatan. Kesehatan ini bisa teman-teman cek juga di website kita untuk info lebih lanjut. Itu Bu Lulu tuh menyampaikan sudah sedetail mungkin, dan kalian tuh kalau misalkan udah masuk
Datang ke sini itu yang penting teman-teman punya niat ya, gitu. Niat dari diri sendiri sih. Walaupun niat dari lingkungannya, ya itu nggak apa-apa. Terus juga kan tadi kan ibu sudah menyebutkan persyaratannya. Nah, tahapan seleksinya itu seperti apa sih bu? Apakah ada tes atau bagaimana dan lainnya? Nah, kalau untuk tahapan seleksinya tentunya pertama teman-teman mendaftar, setelah itu akan ada tes tulis atau CBT. Itu setelah itu kita akan lanjutkan dengan wawancara, dan yang terakhir ada cek kesehatan. Setelah itu kita langsung pengumuman kelulusan. Wow, guys, ternyata semudah itu. Hanya itu aja. Iya. Nah bu, itu kan tadi kan tahapan seleksinya. Nah kira-kira ada nggak sih bu kayak jalur khusus untuk mahasiswa berprestasi, misalkan dari SD, SMP, SMA dia selalu mengikuti berbagai macam olimpiade kayak silat, karate. Nah di sini tuh ada nggak sih bu supaya bisa masuk jalur lewat prestasi? Ada banget. Kita itu ada yang namanya jalur prestasi ya teman-teman. Dan jalur prestasi ini tuh ada dua nih. Ada prestasi akademik dan ada prestasi non akademik. Kalau untuk prestasi akademik itu ada persyaratan tambahan di luar yang tadi saya sebutin. Untuk yang prestasi akademik ini teman-teman minimal nilai raportnya dari semester 1 sampai semester 5 itu 85. Jadi di atas 85 boleh mendaftar lewat jalur prestasi. Terus yang kedua itu ada jalur non akademik, itu ada yang namanya jalur non prestasi non akademik. Itu teman-teman harus menyertakan minimal 1 sertifikat tingkat kabupaten atau kota. Itu perlombaan ya teman-teman. Minimalnya tingkat kabupaten sama kota aja nih. Iya, jadi teman-teman bisa. Dan cara tambahannya adalah membuat esai kalau untuk yang non akademik. Esainya itu kenapa sih teman-teman mau menjadi petugas kesehatan, atau info lebih lanjutnya bisa teman-teman cek juga di websitenya kita gitu. Nah tadi kan kita cuma ngomongin persyaratan nih. Benefitsnya apa untuk yang jalur ini gitu? Benefitnya itu apa bu? Banyak banget. Kalau teman-teman punya prestasi baik di akademik maupun non akademik, teman-teman bisa bebas biaya pendaftaran. Jadi nggak ada bayar biaya pendaftaran ya. Terus selain itu teman-teman juga nggak perlu ikut tes CBT. Jadi langsung loncat ke wawancara. Jadi gampang banget kan. Jadi kalau teman-teman di rumah misalnya punya prestasi, daripada dianggurin, mending daftar ke kita aja gitu. Daripada kayak aduh ngapain sih gitu kan, gue punya prestasi, gunain lah di sini. Iya, bisa daftar di kita gitu. Jangan lupa daftar guys. Terus ya bu, saya tarik ulur nih bu dari sebelumnya. Kan tadi kan ibu kan ngomong soal alumni ya bu. Terus ibu bisa nggak sih bu menceritakan sedikit dari seorang alumni yang sudah lulus, yang sudah mempunyai posisinya masing-masing setelah lulus dari sini, gimana ibu? Oke, kalau mungkin nggak cuma satu orang ya, ada beberapa ya. Kita itu ada alumni yang dari udah lama banget nih di kita sudah memegang peranan seperti kepala ruangan, ada yang pegang yang kita tuh alumninya nggak cuma kerja dalam dan luar negeri ya teman-teman. Kita tuh ada bahkan yang sampai ke saya lupa daerah Eropa. Wow, yang benua Eropa. Iya, di benua Eropa kerjanya. Jadi jangan mikir keperawatan kebidanan kerjanya tuh rumah sakit sumpek di sini, enggak gitu. Teman-teman bisa eksplor kemana aja gitu. Ada yang di luar negeri kita, ada yang di dalam negeri udah pegang apa namanya posisi baik di dalam ruang rawat ataupun manajemen, manajerial dan lain-lain gitu. Wah guys, ternyata lulusan sini kayak sudah menjamin ya bu ya maksudnya. Bahkan ada lulusan kita yang jadi dosen juga di sini. Coba bayangin sudah berapa lama sih ke RSPAD, bahkan lulusannya sudah ada yang menjadi dosen di kita gitu. Jadi jangan khawatir, tapi tergantung dari diri kita yang masing-masing mau mengeksplor mau kemana lagi atau tidak gitu. Iya, tuh balik lagi guys, ingat tujuan di sini kita mau ngapain. bener. Ya kan bu ya. Terus ada nggak sih bu kayak manfaat mereka yang didapatkan dari kuliah di Stikes RSPAD yang mungkin bisa membantu mereka gitu dalam karirnya? Pastinya. Selain yang pasti teman-teman dapat itu kan ada pembelajaran ya selama perkuliahan. Selain itu teman-teman yang ketika mengikuti kegiatan di kita, misalnya kegiatan pelatihan, terus juga ada ikut kegiatan kayak pengabdian masyarakat yang tadi kita bawa, terus ikut HIMA, ikut BEM, ikut DPM dan lain-lain, itu tuh sangat berguna sekali karena ketika teman-teman terjun ke dunia kerjaan,
selain basic akademik teman-teman dapat itu juga perlu basic soft skill kayak bagaimana cara menghandle konflik, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin dan lain-lain itu kan sudah kita ajarkan di selama perkuliahan. Iya, betul, gitu. betul. Berarti itu sangat keren. Nah, pasti kan semua orang punya tips and trick nih ya Bu ya. Nah, apa sih Bu pesan atau tips and tricknya yang dapat diberikan kayak kepada calon mahasiswa baru yang mungkin akan mendaftar di sini agar sukses selama dia mendapatkan perkuliahan di STIKES RSPAD ini? Oke, tipsnya yang pertama itu pasti teman-teman harus yakin dengan diri teman-teman dan yakin dengan pilihan teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah yakin, yang lainnya akan bisa mengikuti, gitu ya. Terus yang kedua, benar-benar sudah yakin, benar-benar dilaksanakan apa keyakinannya betul. Jadi kalau teman-teman sudah yakin dengan pilihan teman-teman, nggak hanya yakin aja. Jadi istilahnya nggak cuma di gambaran aja, tapi direalisasikan gitu ya. Terus yang ketiga, harus selalu ingin berusaha dan selalu ingin tahu gitu. Jadi nggak stuck di situ-situ aja. Itu aja sih sebenarnya tipsnya teman-teman. Tuh guys, ingat tips dari Bu Melo. Yang penting yang pertama niat. Karena kalau nggak ada niat, kita nggak ada yang tahu kan. Maksudnya nggak mau gitu. Terus jangan lupa niat, niat, usaha, dan juga jangan lupa dijalanin gitu. Terus bagaimana sih Bu cara mahasiswa baru nih Bu ya bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah Ibu Melu tadi bicarakan, terus dan peluang apa yang ada di STIKES RSPAD ini untuk kayak studi mereka gitu? Teman-teman bisa menggunakan semuanya ya, jadi nggak ada batasan. Meskipun mahasiswa baru itu nggak ada batasan, bisa menggunakan semua yang udah saya sebutin tadi. Terus apalagi tadi? Tadi memfasilitasi kayak misalkan supaya mereka bisa belajar di sini dengan nyaman kayak gitu. Itu sebenarnya sama kayak yang tadi udah jelasin ya, ada pembimbing akademik, ada konseling, ada pelatihan-pelatihan yang lain-lain yang pasti teman-teman mahasiswa baru akan kita libatkan juga gitu. Wah guys, ternyata pembicaraan kali ini tuh sangat seru ya gitu kan. Karena kan pasti kan kalian kan calon-calon mahasiswa baru ini kan pasti kayak bertanya-tanya, aduh gue kuliah di mana nih gitu kan. Terus daripada kalian bingung, mending kalian masuk STIKES RSPAD aja. Karena sudah tadi Ibu belum bilang, katanya di sini tuh udah ada segala macam gitu kan. Apalagi katanya sekarang tuh udah ada 7 apa tadi Bu? Sudah ada 7 prodi atau program studi dan nanti akan bertambah lagi. Siapa tahu nanti teman-teman duluan masuk, adik-adiknya bisa mengeksplor lebih luas lagi gitu kan. Jadi kalian untuk mahasiswa baru jangan khawatir untuk masuk sini, karena masuk sini tuh semuanya pasti akan dirangkul, dibimbing bersama kita semua gitu kan. Tenang aja guys, di sini kita nggak ada stigma kayak gimana pun, jadi kalian benar-benar nggak usah khawatir gitu kan. Cukup daftar aja yang sudah tadi Ibu Melu sampaikan gitu kan. Dan guys kayaknya udah akhirnya nih. Sebelum akhir saya mau ngasih tahu nih teman-teman, terutama calon mahasiswa baru, buka website kita untuk informasi pendaftarannya dan juga follow IG kita STIKES STIKES RSPAD di Instagram. Di situ akan kita share info penerimaan mahasiswa baru. Wah guys, gak kerasa ya guys ya, udah di ujung acara. Gak kerasa ternyata seseru itu ngobrol sama Ibu Melu. Terima kasih Ibu Melu sudah menjadi narasumber dan banyak banget manfaat yang sudah tadi Ibu sampaikan. Terima kasih juga sudah menerima saya. Dadah guys. Dadah.